Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 161 sampai 165. Keduanya keluar dari mobil dan berlari ke depan. Melihat ini, ekspresi Zhang Lixi berubah, dan dia segera pergi menemuinya. Dia berkata dengan heran, "Biro Yue, bukankah kamu pergi ke pertemuan komite kota? Mengapa kamu kembali?" Yue Zhixiang melihat Zhang Lixi dengan kebencian. Dia meraung dengan marah, "Zhang Lixi, kamu telah dipecat." Boom! Zhang Lixi benar-benar terpana, dan menatap Yue Zhixiang dengan tidak percaya. Dia menatap Ye Junlin lagi, sepertinya dia baru saja menelepon. "Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dipecat." Zhang Lixi bereaksi, dan ingin berdalih. Pada akhirnya, Yue Zhixiang mengesampingkan, "Keluar, aku tidak perlu mendengarkan penjelasan apapun, aku tahu segalanya tentang itu." Setelah tiba di aula, Yue Zhixiang berlari ke arah Ye Junlin, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Junlin, Tuan Li, kami semua tahu tentang apa yang baru saja terjadi, dan pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama staf Yue." Zhixiang berkata kepada staf lagi, "Mulai sekarang, semuanya harus dilakukan sesuai aturan, dan yang punya janji harus mengikuti aturan. Buat janji, dan yang tidak punya janji akan bisa berbaris dengan jujur. Siapapun yang membuka saluran hijau di masa depan akan berakhir seperti Zhang Lixi. Prioritasnya adalah rekan kita sendiri dulu. Oke, sekarang, semua orang bertepuk tangan. Hentikan urusan kedua orang ini segera. Jika kamu ingin menanganinya, antri saja dengan patuh," kata Yue Zhixiang dengan dingin. Bisnis kedua orang asing ini pada dasarnya hampir selesai. Tapi Yue Zhixiang secara pribadi datang ke komputer dan menghancurkan datanya. Semuanya harus dilakukan lagi. "Itulah yang ingin kami lihat." Semua orang bertepuk tangan. Yue Zhixiang mengatur agar seseorang melakukan kembali prosedur agar Li Wenyuan dirobek. Kedua orang asing itu tercengang, tidak pernah mengharapkan sikap yang begitu keras. Yue Zhixiang datang dan berkata dengan dingin, "Jika kalian berdua tidak meminta maaf, saya tidak akan dapat menangani formalitas apapun untuk Anda, maka Anda akan dideportasi dalam batas waktu." Pikirkan sendiri, kedua orang asing itu memandang satu sama lain, akhirnya menundukkan kepala, meminta maaf kepada Ye Junlin dan Li Wenyuan. "Kami salah." "Apakah tidak apa-apa?" keduanya bertanya. "Kalian berdua meminta maaf, tapi aku tidak menerimanya." Kata-kata Ye Junlin mengejutkan semua orang. "Jika kamu bertemu orang seperti itu, kamu harus dideportasi." Semua orang bertepuk tangan saat Ye Junlin mengatakan ini. "Iya, mereka harus dideportasi, memukul orang dan merobek formalitas. Ngengat jenis ini harus diusir." Ye Junlin menelepon Fu Suejian dan memintanya untuk memeriksa resume mereka. Investigasi ini mengungkapkan banyak masalah. Keduanya memiliki banyak masalah, dan bahkan prosedur masuknya pun dipalsukan. Cukup dengan syarat untuk meninggalkan negara dalam batas waktu. Segera, Fu Suejian mengirim seseorang untuk memerintahkan keduanya meninggalkan negara dalam batas waktu. Batas waktu 1 minggu, jika tidak mereka akan dipaksa meninggalkan negara itu. Keduanya menyaksikan Ye Junlin dan Li Wenyuan pergi dengan kesal. Pada akhirnya, Li Wenyuan mengelola bisnis sesuai keinginannya dan berhasil mengalihkan kepemilikan. Li Wenyuan sangat memuji penampilan menantunya hari ini. "Kamu sangat pintar, hubungi hotline kepemimpinan, dan masalahnya akan diselesaikan secara langsung." Li Wenyuan tersenyum. Ye Junlin tertegun, "Saya memesannya langsung." Selain itu, ketika kedua orang asing itu kembali ke kediamannya, mereka sangat marah. Mengancam akan membunuh Ye Junlin. Saat ini, seorang pria kulit putih berjas datang, dan dia bertanya, Trison, apakah Anda diizinkan meninggalkan negara?" Orang ini adalah Charles, pemilik Vic Catering. Kedua adik laki-lakinya baru saja tiba dan ingin menetap di Suzhou dan Hangzhou.
tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat ini, orang-orang Charles sudah mengetahui berita tersebut. Orang yang menindasmu hari ini adalah Ye Junlin, suami dari pasanganku Li Ziran. Charles berkata dengan dingin, "Saudaraku, kamu harus membalas dendam padanya." Traek dan Trison berkata dengan kejam, menutupi wajah mereka yang bengkak. Sebuah cahaya tegas melintas di mata Charles. "Baiklah, dia menggertakmu, kami menggertak istrinya. Sosok Li Ziran terlalu panas. Aku akan mengatur waktu untuk tidur dengannya besok, maka kamu akan datang bersama. Aku ingin membalas sesukamu." Hei, Traek dan Trison menunjukkan senyum yang sangat cabul. "Itu dia, besok malam, aku akan mengundang Li Ziran untuk berpartisipasi atas nama perjamuan, dan kemudian kita akan membuatnya mabuk." Keesokan harinya, Ye Junlin baru saja keluar dari gerbang Taman Oriental. Chen Jingxuan sedang menunggu di pintu. "Apakah kamu menungguku?" Ye Junlin tampak terkejut. "Apakah kamu bebas malam ini? Aku akan mentraktirmu makan malam, gajiku telah tiba hari ini. Berkat dukungan teman lamaku, aku telah menghasilkan banyak uang. Aku harus mentraktirmu makan malam." Chen Jingxuan tertawa. Bulan lalu, Chen Jingxuan menghasilkan total 8 juta dengan komisi 2 suite Ye Junlin, ditambah hal-hal lain. Chen Jingxuan merasa itu tidak nyata. "Oke, beritahu aku alamatnya, dan aku akan pergi ke sana pada malam hari." Chen Jingxuan sangat senang saat Ye Junlin setuju untuk turun. "Lokasinya ada di Hotel Huang Hao." "Oke, saya mengerti." Saat ini, Li Ziran di perusahaan menerima kabar bahwa Vic Catering akan meningkatkan kerjasama, dan mengadakan pesta makan malam untuk Li Ziran yang akan datang bergabung. Karena ketulusan Vic Catering sebelumnya, Li Ziran langsung menyetujuinya. Dan dia juga mengundang sekretaris Li Ziran untuk hadir, yang semakin menghilangkan keraguannya. Di malam hari, di box VIP Hotel Huang Hao, setelah Li Ziran tiba, dia menemukan ada banyak orang. Charles memperkenalkan mereka satu persatu, semuanya adalah rekannya. Mereka semua berharap dapat bekerja sama dengan Li Ziran. Kewaspadaan Li Ziran hampir hilang. Di pesta makan malam, semua minuman beralkohol digunakan, dan Charles dengan serius mengatur agar Li Ziran dan sekretaris minum anggur dengan kandungan alkohol rendah. Meskipun derajatnya tidak tinggi, ia tidak tahan bersulang dari orang-orang ini secara bergantian. "Kemudian setiap kali saya menyesap, saya sedikit mabuk." Charles tersenyum dan berkata, "Nona Li, mitra saya berbeda dari para pengusaha di China. Mereka tidak punya hati. Anda dapat melihat betapa menyegarkannya minuman itu." Charles sangat ahli dalam psikologi dan tidak pernah secara aktif membujuknya untuk minum. "Permisi, orang-orang minum segelas demi segelas anggur asing, dan saya harus menunjukkan beberapa wajah." Segera, Li Ziran menjadi pusing karena minum, plop. Setelah minum sebentar, Li Ziran akhirnya tidak bisa bertahan, dan jatuh tersungkur di atas meja. Charles menyeringai mengerikan. Sekretaris kecil Li Ziran juga merasakan ada yang tidak beres, tapi dia sudah mengantuk. Setelah minum sedikit lagi, sekretaris kecil itu juga sangat mabuk hingga pingsan. Charles dan yang lainnya menunjukkan senyum ambigu. Ternyata mereka sudah minum obat mabuk jauh sebelum diminum. Terlepas dari minum terlalu banyak, mereka sebenarnya baik-baik saja. Charles menelepon, "Traek Trison, kamu bisa datang." Setelah menutup telepon, Charles mengagumi kecantikan Li Ziran, dan tersenyum, "Sayang, kamu milik kami malam ini." Traek yang sudah menunggu di lobi hotel langsung bergegas naik ke lantai 6 setelah menerima kabar tersebut. Mereka tidak sabar. "Saya baru saja melihat foto berwarna plum yang dikirim oleh Charles. Darah saya mendidih, dan saya tidak sabar menunggu sebentar." Pada saat ini, Ye Junlin dan Chen Jingxuan baru saja datang ke Hotel Huang Hao, dan sekilas melihat dua sosok familiar dari belakang. Apa yang mereka lakukan di sini? Bingung, Ye Junlin dan Chen Jingxuan mengejarnya. Setelah mencapai lantai 6,
keduanya berlari ke sebuah kotak. Pasti ada masalah, Ye Junlin berhenti di depan pintu. Apakah ini Li Ziran? Bukankah begitu cantik? Kudengar wanita Cina itu cantik. Tapi aku tidak menyangka wanita pertama yang tertidur begitu cantik. Didengar mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami menidurinya di sini, terdengar suara lain, suara Charles. Ye Junlin menoleh dan berkata kepada Chen Jingxuan, jangan masuk, tidak peduli suara apa yang kamu dengar. Melihat penampilan Ye Junlin yang mengerikan dan menakutkan, Chen Jingxuan mengangguk tanpa sadar. Bang, baru saja akan dimulai. Pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Semua orang melihat seseorang masuk, dan pria itu berbalik dan mengunci pintu. Melihat Ye Junlin, Traeger dan Trisen langsung berteriak, kakak adalah dia yang mengalahkan kita. Mata Charles tajam, kamu adalah Ye Junlin, ya, itu aku. Melihat pihak lain mengenalinya, Ye Junlin mengerti bahwa ini direncanakan untuk membalas dendam padanya. Charles mencibir dan berkata, baiklah, kamu harus membayar harga untuk menggertak saudaraku. Ikat kamu malam ini dan biarkan kamu melihat bagaimana kami bermain dengan istrimu. Hehehe, ruangan itu penuh dengan orang kulit putih hitam. Orang-orang menunjukkan senyum cabul satu demi satu. Dari sudut pandang mereka, Ye Junlin sendirian, dan mereka berdelapan, pasti akan menghajarnya. Charles dan yang lainnya berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah. Bang, Charles tiba-tiba ditarik ke bawah oleh Ye Junlin, dan dia menendang kakinya dengan suara retak. Dia berteriak seperti babi tetapi jatuh ke tanah. Bang, retak, pergelangan tangan Traek tiba-tiba putus. Retak, lengan Trisen juga dilepas. Saya mendengar suara tulang patah dan teriakan di dalam. Chen Jingxuan tidak bisa membayangkan tragedi macam apa itu. Ye Junlin mengangkat Charles dan memasukkan wajahnya ke dalam wajan minyak panas. Sekarang Charles kesakitan. Kamu suka minum, kan? Oke, ayo minum sampai kenyang. Masih banyak anggur di dalam kotak. Ye Junlin mengambil sebotol penuh anggur dan menuangkannya ke mulut Traek. Wow! Meski meronta, Ye Junlin menahannya dan menuangkan botol demi botol minuman keras ke dalam mulutnya. Begitu dia ingin muntah, Ye Junlin menamparnya dengan tamparan. Setelah botol yang jumlahnya tidak diketahui, perut Traeger sudah membengkak, dan dia berguling-guling di tanah kesakitan, memuntahkan darah dari mulutnya. Rupanya, terlalu banyak alkohol menyebabkan perut berdarah. Tris juga diberi alkohol oleh Ye Junlin, dan akhirnya dia mengalami pendarahan perut yang hebat dan pingsan. Setelah semua ini, Charles baru saja bangun. Hal yang sama berlaku untuk 5 orang lainnya, yang semuanya diminum oleh Ye Junlin sampai perut mereka muntah darah. Ditarik di depannya oleh Ye Junlin, sepanci sup berminyak dituangkan ke perutnya. Charles menderita trauma parah pada tenggorokan, perut, dan organ lainnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ye Junlin sangat marah malam ini, beraninya mereka menyerang Li Ziran. Hanya mencari kematian, tentu saja, terlalu murah bagi mereka untuk mati. Jadi Ye Junlin menggunakan cara ini. Setelah Chen Jingxuan menunggu lama, Ye Junlin akhirnya keluar. Tapi dia menggendong Li Ziran di punggungnya, dan dia juga menyeret sekretaris kecil itu. Aku tidak bisa menyelesaikan makan malam ini. Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali, bantu aku mengirim orang ini kembali. Ye Junlin memberikan sekretaris itu kepada Chen Jingxuan. Oke, jangan khawatir. Sebelum pergi, Chen Jingxuan melirik kotak itu, pemandangan macam apa itu, darah berceceran di lantai. Tidak lama setelah Ye Junlin kiri, suara ambulans bergema di sini. Charles dan yang lainnya dibawa kembali ke rumah sakit satu persatu. Minum alkohol menyebabkan pendarahan hebat di perut, luka bakar parah di tenggorokan, dan kerusakan organ. Semua orang tidak bisa membayangkan minum alkohol bisa seperti ini. Baru pada tengah malam Li Ziran sadar. Melihat Ye Junlin di sebelahnya, dia merasa lega.
Setelah mengetahui situasinya, Li Ziran sangat marah. Wajah Ye Junlin muram, kali ini Charles dan yang lainnya menyentuh sisik Ye Junlin. Menjadi hidup adalah hadiah terbesar Ye Junlin. Li Ziran juga bertanya dengan cemas, kamu tidak membunuh mereka, kan? Jangan khawatir, aku baru saja memberimu sedikit pelajaran. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, seseorang mengetuk pintu. Setelah Li Ziran membuka pintu, dia menemukan bahwa itu adalah Li Tianhao, Li Wenyuan, dan lainnya. Sesuatu telah terjadi, apakah kamu masih tidur? Li Tianhao berkata dengan marah. Apa yang terjadi? Ekspresi Li Ziran berubah. Itu semua hal baik yang kamu dan Ye Junlin lakukan tadi malam. Li Tianhao melotot, tadi malam, Ye Junlin melecehkan 8 orang, termasuk Charles dari Vic Catering, dengan alkohol hingga perut mereka meledak, darah, Charles, dan bahkan organ rusak parah. Semua orang tidak lepas dari bahaya. Hah, benar-benar, setelah mendengarkan, wajah Li Ziran menjadi pucat. Apakah ini yang dikatakan Ye Junlin tentang hukuman kecil? Tidak baik bagimu untuk menyinggung siapapun, hanya ingin menyinggung orang seperti itu. Li Tianhao merentangkan tangannya, tidak apa-apa sekarang, ini bencana besar, perusahaan Huating Anda telah berakhir, dan semua perusahaan keluarga Li saya juga telah berakhir. Li Ziran bertanya dengan cemas, ada apa dengan kakek? Apakah kamu tidak tahu? Vic Catering adalah perusahaan anggota Kamar Dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang Van Dacheng, ketua di belakang Vic Catering, mengucapkan kata-kata kejam dan membalas dendam pada kami dengan ganas. Saat ini, rantai modal keluarga Li terputus, dan semua saluran serta mitra terputus. Proyek Taman Ekologi Chengxi Anda juga akan segera berakhir. Kata Li Tianhao, benar saja. Li Ziran segera menerima telepon. Itu adalah Wang Hongyuan, investor sebelumnya di proyek Taman Ekologi Chengxi, yang benar-benar menarik investasinya. Panggilan telepon lain, dan Ni Si Yuan juga menarik investasinya. Segera ke-10 investor menuntut penarikan modal. Dalam sekejap, wajah Li Ziran menjadi abu, sudah berakhir. Semuanya berakhir sekarang. Begitu orang-orang ini menarik modalnya, proyek Taman Ekologi sama saja dengan penghapusan. Dia bahkan harus membayar banyak kompensasi, dan masalah besar Vic Catering. Air mata tak tertahankan jelas bahwa Charles dan yang lainnya akan melakukan kesalahan pada mereka. Jadi mengapa mereka harus mengambil tanggung jawab sendiri? Kamar Dagang Suzhou Hangzhou, itu dari Kamar Dagang Suzhou Hangzhou. Semuanya dilakukan oleh Ye Junlin. Di mana Ye Junlin? Semua orang segera mendatangi Ye Junlin. Kamu Junlin? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu itu di dalam hatimu? Li Tianhao ingin menamparkan Ye Junlin beberapa kali. Ye Junlin secara alami mendengarnya dengan jelas. Dia sedang menyikat giginya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, apa yang kamu takutkan? Apa maksudmu? Dengan tidak ada apa-apa, semua perusahaan keluarga Li lumpuh, bahkan perusahaan istrimu telah berhenti beroperasi. Li Tianhao berkata dengan marah. Li Wenhai berkata dengan dingin, karena kamu kita menjadi seperti ini, apa yang bisa kamu katakan padaku? Tidak apa-apa, semuanya akan diselesaikan. Ye Junlin tidak peduli. Oke, tidak apa-apa, kami punya solusi untuk masalah kami. Li Tianhao membawa pergi keluarga Li dengan marah. Li Wenyuan menatap menantunya tanpa daya. 2 hari pertama sangat berkesan, terutama saat berhadapan dengan orang asing. Tapi sekarang aku sedikit kecewa lagi. Menyelamatkan Li Ziran memang benar, tetapi Anda bisa memberinya pelajaran dengan santai, untuk menyiksa orang seperti itu. Apakah ini kecelakaan? Melihat Zhao Yalan berbicara tentang Ye Junlin, Li Ziran membela, saya tidak menyalahkan Junlin untuk masalah ini, tapi salahkan saya karena terlalu ceroboh. Jika tidak baik, Anda akan kehilangan uang. Li Ziran juga gelisah, aku akan menemukan jalan. Hanya Ye Junlin yang seperti orang normal. Tidak lama kemudian,
akuntan perusahaan tiba-tiba menelepon untuk memberitahu Li Ziran bahwa Li Tianhao telah menarik 100 juta dari rekening perusahaan. Ini adalah kompensasi kerusakan mental yang dibayarkan oleh keluarga Xiao. Ayah menggertak, keluarga Xiao memberi kompensasi kepada Ziran untuk uang ini. Apa hak mereka untuk mengambilnya? Li Wenyuan hendak menangis dengan marah. Li Ziran dan Zhao Yalan bahkan lebih dirugikan. Li Wenyuan berinisiatif untuk menelepon dan bertanya, "Ini salah Ye Junlin. Ye Junlin harus membayarnya. Kalian tidak terlalu banyak bagi keluarga untuk menanggung kompensasi, bukan, Li?" Tianhao berkata dengan dingin. Li Wenyuan mengepalkan tinjunya dengan marah. "Ayah, bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Terlebih lagi, sebelum Anda pindah diam-diam, ini adalah penggelapan dana publik, bukan? Jika saya online, Anda melanggar hukum." Li Tianhao berkata dengan dingin. "Oke. Kalau begitu pergi ke polisi dan tangkap saya." "Aku," Li Wenyuan terdiam. "Lagi pula, kamu tidak bisa memanggil polisi untuk menangkap ayahmu, kan?" Terlebih lagi, Li Tianhao juga salah satu direktur perusahaan Huating, dan tidak ada pengaturan kepemilikan saham yang jelas bahkan. Gugatan pun sangat menyusahkan. Segera setelah itu, Li Tianhao mencibir dan berkata, "Kalau begitu jangan lupa, jika saya menunjukkan bukti tentang sertifikat properti dan properti perusahaan yang dicuri untuk berjudi, Anda akan selesai juga, bukan?" "Ayah, singkatnya, kamu terlalu jahat, Li." Wenyuan sangat marah sehingga dia menutup telepon. Setelah keluarga Li mengambil 100 juta, krisis mereka dengan mudah diselesaikan dan mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Tetapi perusahaan Li Ziran berada dalam situasi putus asa. Zhao Yalan menghela nafas tak berdaya. Di sana tidak mungkin. Mereka selalu dengan cara ini, kita semua terbiasa diintimidasi. Mereka sudah lama mengincar uang ini, dan mereka akan mengambilnya cepat atau lambat. Banyak orang pernah mengalaminya, dan seringkali kerabat mereka yang menipu orang pada akhirnya. Ketika Anda baik, mereka iri dan menyanjung Anda, dan mereka berbicara tentang hubungan darah tanpa membuka mulut. Ketika Anda kalah, tidak ada kerabat yang akan melakukannya membantu Anda. Anda tidak hanya akan mencoba segala cara untuk menginjak Anda, dan bahkan memeras sisa uang Anda. Li Wenyuan dan Zhao Yalan telah mengalami terlalu banyak. Itu karena mereka menganggap Li Tianhao sebagai ayah mereka dan orang lain sebagai kerabat mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan muka, dan tidak berani melawan saat ini. Ye Junlin baru saja selesai mencuci. Dia menuangkan secangkir susu panas dan bertanya, "Ziran, apakah ke-10 perusahaan itu sudah divestasi?" Li Ziran mengangguk, "Ya, saya kira mereka harus memberi kompensasi yang sesuai." Ye Junlin menyesap dan berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak apa-apa, mereka akan menyesalinya." "Apa maksudmu?" Li Ziran adalah sedikit bingung. "Tunggu saja, seseorang akan berinvestasi, dan segera." Ye Junlin tersenyum, "Kamu punya solusi." Bersambung.